قبل أول تنتقل للمسؤولين بنعمل نفس القضاء بين الشريدر كده رفائي وبالتالي بروح أكتب ويكون بعد بايت سيوت شغيل وتصير خفصين ماشيين عشان نخوض بغتين على الله. Sejumlah pihak meramalkan kehancuran negara Zionis Israel jika agresi di Gaza terus berlanjut. Hanya pembangkangan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang dinilai bisa membuat Israel bertahan. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak pada Jumat dilansir Times of Israel mengatakan, Israel yang kita kenal dan visi Zionis sedang runtuh dan kita harus menghadapi kenyataan dengan berani. Dia menambahkan bahwa Israel menjadi negara di dunia yang mayoritas masyarakatnya telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Barak menyatakan bahwa tentara Israel telah mencapai kesuksesan besar di Lebanon, Iran, dan Suriah, namun terjebak di jalur Gaza. Dia bilang darah sedang bertumpah, keluarga tentara cadangan semakin terpuruk, dan tentara yang diculik telah ditinggalkan di altar untuk tetap berkuasa. Dia menambahkan bahwa satu-satunya gerakan yang bisa menyelamatkan Israel adalah pembangkangan sipil dan pemogokan umum sampai pemerintahan diubah atau Perdana Menterinya mengundurkan diri, mengacu pada Benjamin Netanyahu yang dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas kejahatan perang di Gaza. Barak mengatakan ketika seluruh Israel lumpuh, pemerintah akan tunduk pada keinginan rakyat dan memberi jalan pada keinginan yang lebih baik. Dia menambahkan ketika 1 juta warga Israel turun ke jalan, pemerintahan akan jatuh. Sejak 7 Oktober 2023, dengan dukungan Amerika, Israel telah melancarkan perang genosida terhadap Gaza, termasuk pembunuhan, kelaparan, penghancuran, dan pengungsian paksa, mengabaikan semua seruan dan perintah internasional dari Mahkamah Internasional untuk menghentikannya. Perang pemusnahan terhadap rakyat Palestina menyebabkan lebih dari 203.000 orang tewas dan terluka. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan wanita, dan lebih dari 10.000 orang hilang. Ditambah ratusan ribu orang yang terpaksa mengungsi dan kelaparan yang merenggut nyawa banyak dari mereka adalah anak-anak. Di tengah-tengah konflik panjang itu tidak sedikit yang menanti dan berharap akan datangnya masa keruntuhan Israel, entah sebagai bentuk pembalasan atas penderitaan rakyat Palestina atau sebagai simbol berakhirnya sebuah rezim yang dianggap penuh dengan penindasan dan ketidakadilan. Bagi banyak pihak, keberadaan Israel bukan hanya dipandang sebagai hasil dari kolonialisme modern, tapi juga simbol dari ketimpangan sistem internasional yang membiarkan satu bangsa hidup dalam penjajahan berkepanjangan. Hal ini yang kemudian mendorong harapan pada keruntuhan Israel. Sebuah rezim atau negara bisa runtuh bukan hanya karena kekalahan perang, tetapi juga karena hilangnya legitimasi di mata dunia dan rakyatnya sendiri. Uni Soviet runtuh bukan karena invasi militer, melainkan karena krisis ekonomi, ketidakpercayaan publik, dan tekanan ideologis dari dalam. Demikian pula dengan sistem diskriminasi di Afrika Selatan yang tumbang karena tekanan internasional dan perjuangan konsisten rakyatnya. Jika kita melihat Israel dari sudut ini, maka keruntuhannya mungkin akan datang dari dalam. Ketegangan internal antara kelompok sekuler dan ultra-ortodoks, antara Yahudi Askenazi dan Mizrahi, serta diskriminasi terhadap warga Arab Israel adalah dinamika sosial yang berpotensi menimbulkan krisis jangka panjang. Ditambah lagi kebijakan ultranasionalis dan pendudukan yang terus berlanjut akan semakin mengikis dukungan internasional terhadap negara ini. Keruntuhan Israel bisa jadi juga karena arogansi sang pemimpin saat Netanyahu mulai berlebihan dalam mengendalikan pemerintahannya, terutama terkait Gaza. Selain itu, kasus-kasus hukum yang menjeratnya tidak hanya mencoreng citra pribadinya, tetapi juga menodai kredibilitas institusi pemerintahan yang seharusnya berdiri di atas asas kejujuran dan transparansi. Netanyahu saat ini diadili atas 3 kasus besar yang dikenal publik dengan nomor perkara kasus 1000, kasus 2000, dan kasus 4000. Masing-masing kasus menunjukkan pola yang mengkhawatirkan tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi dan politik. Kasus 1000 tentang gratifikasi berupa hadiah mewah. Dalam kasus ini, Netanyahu dituduh menerima hadiah-hadiah mahal dari pengusaha kaya termasuk cerutu, sampanye, dan perhiasan yang ditaksir bernilai ratusan ribu dolar. Imbalannya diduga adanya bantuan politik dan perlakuan khusus terhadap para pemberi hadiah tersebut.
Jaksa penuntut menyebut tindakan ini sebagai penyalahgunaan kepercayaan publik dan penerimaan gratifikasi. Kemudian kasus 2000 tentang negosiasi dengan media untuk pemberitaan positif. Dalam kasus ini Netanyahu diduga berusaha melakukan kesepakatan dengan pemilik surat kabar Yediot Ahronot, Arnon Moses. Netanyahu berjanji akan melemahkan pesaing Yediot, yakni Israel Hayom, dengan imbalan pemberitaan yang lebih positif terhadap dirinya. Ini jelas merupakan bentuk intervensi terhadap kebebasan pers dan manipulasi opini publik. Dan terakhir adalah kasus 4000. Skandal Bezek Kuala adalah kasus paling serius. Netanyahu dalam kapasitasnya sebagai Menteri Komunikasi sekaligus Perdana Menteri dituduh memberikan keuntungan regulasi senilai miliaran shekel kepada perusahaan telekomunikasi Bezek yang dimiliki oleh Shaul Elovitch. Sebagai balasannya, media online Walla yang dimiliki Elovitch menyajikan liputan yang menguntungkan Netanyahu dan keluarganya. Jaksa penuntut menyebutnya sebagai penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Fakta bahwa seorang kepala pemerintahan menjalankan tugasnya sambil menjalani proses pengadilan atas dugaan korupsi adalah presiden yang sangat buruk. Hal ini menciptakan ketegangan antara kepentingan negara dan kepentingan pribadi Netanyahu dalam membela dirinya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Netanyahu dituding menggunakan kekuasaan politiknya untuk melemahkan lembaga peradilan dan menciptakan narasi bahwa ia adalah korban dari kudeta yudisial. Pemimpin yang tengah menghadapi dakwaan pidana tidak bisa menjalankan tugasnya secara objektif. Keputusan yang seharusnya berpijak pada kepentingan rakyat bisa tercampur dengan kepentingan pribadi untuk menghindari hukuman. Netanyahu kini menghadapi dilema etis dan politis yang serius. Dalam banyak kesempatan ia tampak lebih fokus menyelamatkan posisinya ketimbang menyelesaikan krisis yang dihadapi negara, baik ekonomi, sosial maupun keamanan. Netanyahu juga dituduh memperuncing perpecahan di masyarakat Israel demi keuntungan politik. Dalam beberapa pidato ia mengadu domba kelompok sayap kanan dan liberal, memperlebar jurang sektarian serta melemahkan norma-norma demokrasi. Ini bukan ciri seorang pemimpin visioner, melainkan ciri seorang pemimpin yang putus asa mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Israel selama ini mengklaim dirinya sebagai satu-satunya demokrasi sejati di Timur Tengah. Namun keberadaan seorang pemimpin yang sedang diadili atas kasus korupsi dan yang secara terbuka melemahkan sistem peradilan negaranya mencoreng citra tersebut di mata internasional. Negara-negara sahabat mulai mempertanyakan stabilitas demokrasi Israel dan arah kebijakan politik dalam negeri mereka. Tidak hanya itu, kasus Netanyahu juga memperburuk hubungan internal dengan diaspora Yahudi global, terutama mereka yang tinggal di Amerika Serikat dan Eropa, yang cenderung lebih liberal dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Di balik ketahanan politiknya, perlahan tapi pasti muncul retakan kepercayaan di dalam masyarakat Yahudi sendiri. Kini semakin banyak warga Israel, baik dari kalangan sekuler, religius moderat, militer, hingga akademisi, yang mulai mempertanyakan bahkan melawan kepemimpinannya secara terbuka. Salah satu titik balik penting dalam gelombang ketidakpercayaan terhadap Netanyahu adalah munculnya perlawanan dari dalam tubuh militer. Ratusan perwira cadangan dari unit-unit elit, termasuk pilot angkatan udara, pasukan intelijen unit 8200, dan bahkan petinggi pertahanan, menyatakan bahwa mereka tidak akan bertugas jika reformasi yudisial diloloskan. Ini adalah sinyal bahaya besar. Israel sangat bergantung pada militernya untuk bertahan hidup di lingkungan yang penuh konflik. Jika kepercayaan militer terhadap pemerintah runtuh, maka stabilitas nasional pun terancam. Para perwira ini menyatakan bahwa mereka tidak akan melayani pemerintahan yang mengkhianati nilai-nilai demokrasi yang mereka bela. Ini juga menunjukkan bahwa Israel sedang berada di titik genting. Jika Netanyahu tetap memaksakan kehendaknya tanpa mendengar suara rakyat, maka negara ini bisa tergelincir ke dalam krisis politik dan sosial yang lebih dalam. Bukan tidak mungkin, keruntuhan Israel itu benar-benar terjadi karena kesalahan kecil sang pemimpin.